Selamat malam saudara-saudaraku yang kekasih, Happy Friday. Kita sangat bersyukur Tuhan memberikan kita kesehatan dan kesempatan boleh bersama-sama bersekutu, memuji Tuhan, belajar firman Tuhan, dan berdoa bersama-sama. Hari ini puji-pujian akan dipimpin oleh Ci Sylvia dan kawan-kawan dari PRT Wilayah Barat. Mari kita berdoa sebelum kita memuji Tuhan bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena malam ini Tuhan beri kami kesempatan, kesehatan, kekuatan dari Tuhan, boleh ikut bersama-sama dalam persekutuan rumah tangga online ini. Kami ingin memuji Tuhan, kami ingin menyembah Tuhan, kami ingin belajar firman dan berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh serius bisa mengikuti dengan baik, dan melalui persekutuan ini kami lebih akrab, lebih saling mengenal, saling menguatkan, saling membangun. Iman, pengetahuan, kerohanian kami boleh bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Ci Sylvia dan kawan-kawan dari PRT Wilayah Barat yang akan memimpin kami dalam beberapa pujian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Ci Sylvia dan kawan-kawan, mari saya persilakan. Selamat malam, selamat berjumpa lagi di PRT Online. Tak terasa sudah bulan Desember, bulan yang spesial, bulan Natal. Mari sebelum kita memulai, kita akan memuji dengan lagu Come, Now is the Time to Worship.
Kita naikkan pujian, Tuhan Yesus baik. Tidak terukur. Amin. Amin. Dalamnya tak dapat ku
Saudara, kita tadi telah memuji-muji Tuhan. Kini saatnya untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Karena hanya melalui firman-Nya kita boleh mengerti bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah dunia ini, supaya kita menjadi penerus dan terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan pujikan bersama-sama. Firman-Mu berkata, Kau beserta. Terima kasih kawan-kawan semua. Puji Tuhan untuk
lagu-lagu yang menyegarkan iman kita dan menguatkan persekutuan kita. Saudara, hari Kamis lalu Thanksgiving IGNC satu hari di gereja telah berlangsung dengan baik. Puji Tuhan, semua peserta diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan, semua sehat-sehat, tidak ada yang sakit. Semuanya bersemangat, bersukacita, bergairah, belajar firman Tuhan dan bersekutu bersama-sama dalam berbagai macam acara yang memperkuat persekutuan dan kebersamaan di dalam Tuhan. Bagi saudara-saudara yang tidak sempat hadir, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya bawakan pada Kamis lalu dengan tema indahnya kebersamaan di dalam Kristus. Doa dan harapan saya biarlah firman Tuhan ini menguatkan iman saudara dan mendorong saudara rindu bersekutu dengan saudara-saudara seiman khususnya dan boleh membangun keakraban dan keindahan di dalam Kristus sehingga kita semua semakin saling mengasihi, saling menguatkan, saling membangun. Dengan demikian dunia akan tahu kita adalah murid-murid Kristus yang sejati. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk puji-pujian yang menguatkan iman kami, menyegarkan kami. Sekarang kami ingin belajar firman-Mu. Tuhan, siapkanlah hati, pikiran, dan telinga kami. Urapi dengan kuasa Roh-Mu agar kami boleh mengerti dan diberikan kekuatan oleh Roh Kudus, boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, jadikan dia saluran berkat buat kami sekalian. Berdoa bersyukur dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 133. Demikian firman Tuhan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Suatu kali ada seorang yang kerjanya florist, ya, merangkai bunga, toko bunga gitulah, yang biasa jual bunga, rangkai bunga. Seorang yang kerjanya tukang bunga, dia datang ke sebuah salon cukur rambut. Lalu setelah cukur selesai dia mau bayar, si tukang cukurnya nggak mau terima. Dia bilang, oh saya nggak terima uang. Saya ini melayani masyarakat di sini, saya nggak mau dibayar. Benar saya bayar, enggak jangan. Lalu si tukang bunga bilang, oke deh kalau gitu terima kasih. Lalu dia pulang. Setelah pulang dia merasa gak enak. Kok potong rambut gak bayar ya gratis. Lalu dia ambil kartu thank you. Dia tulis kartu terima kasih. Lalu besok paginya dia bawa 1 lusin bunga ros. Ya. Dia bawa dia ke salon itu lagi dan menyerahkan kartu thank you. Menyerahkan kembang itu sebagai ucapan terima kasih dia. Lalu hari kedua ada polisi datang ke salon itu, cukur rambut juga. Habis cukur mau bayar, si tukang cukur bilang, no, saya gak mau dibayar. Karena saya melayani masyarakat. Polisinya bilang gak apa-apa, jangan kira polisi itu selalu gak bayar. Memang ada polisi yang gak suka bayar. Tapi gua harus bayar. Enggak. Lalu ya, polisi itu gak enak, dia pulang, dia juga ambil kartu thank you, dia tulis thank you sudah mencukur rambut saya berterima kasih. Dan biasa polisi itu hobinya donat, besok pagi dia beli 1 lusin donat, 1 kotak. Dia bawa ke tukang salon itu, dia kasih kartunya say thank you dan kasih donat. Hari ketiga datang seorang pendeta Indonesia, cukur rambut di salon itu. Habis cukur mau bayar. Si tukang cukur, no, saya melayani masyarakat, saya gak mau dibayar. Bener saya mau bayar. Jangan kira pendeta itu gratisan, bayar juga. Enggak Pak. Oke lah, terima kasih, pulang. Besoknya pendeta itu datang lagi.
bawa 12 orang Indonesia berbaris di depan salon. Karena semua mau cukur gratis. Saudara, ini ilustrasi humor apakah mengajar kita ini sebuah sampel, sebuah contoh mengucap syukur? Atau sebuah contoh daripada indahnya kebersamaan. Ya, gue dapat gratis, gue ajak teman-teman gue deh. Apalagi orang Indo terkenalnya gratisan, betul gak? Apakah ini yang disebut dengan kebersamaan dalam pengucapan syukur itu? No, saudara, bukan seperti itu. Kebersamaan dalam Kristus, kebersamaan dalam Tuhan, indahnya itu adalah kalau kebersamaan kita dibangun di atas dasar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan seperti yang kita baca tadi. Konteksnya saudara, dari Mazmur 133 ini adalah Raja Daud barusan diresmikan jadi Raja Israel. Menggantikan Raja Saul. Jadi dia undang semua tentara-tentara dari semua suku Israel. Semua penatua dari suku Israel, semua rakyat berkumpul. Berkumpul waktu itu di Hebron. Ya, saudara bisa baca di 1 Tawarik 11 dan 12, saudara bisa baca di 2 Samuel 5. Semua rakyat dan tentara berkumpul kompak. Indah, pesta, ya, bersekutu. Dan Daud melihat itu, kebersamaan itu. Dia terharu, dia terkesan. Oh, alangkah indahnya kalau kita bisa hidup bersama di dalam Tuhan. Alangkah indahnya, kemudian dia tulis oleh inspirasi Roh Kudus, dia melahirkan Mazmur ini. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya kalau semua saudara-saudara seiman itu bisa tinggal dan hidup bersama dengan rukun, dengan harmonis, dengan baik. Itu ekspresi dia di ayat pertama. Nah, saudaraku, kita hari ini yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus menjadi orang Kristen pun harus belajar untuk hidup bersama. Harus belajar memelihara kebersamaan itu yang rukun, yang indah, yang harmonis di dalam Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita semua. Amin. Semua kita sudah mengalami anugerah keselamatan, semua kita menerima anugerah yang sama, pengorbanan Tuhan Yesus yang sama, semua kita diberi Roh Kudus yang sama. Itu menjadi fondasi yang gak berubah. Situasi, kondisi berubah, COVID-19 datang berubah. Tadinya mau melayani, hatiku kok gak aman ya, gak tenang, gak jadi. Ya kan? Oh, hatiku kok gak seneng ya, gak jadi. Jadi pelayanan bergantung perasaan. Ya. Ada yang pelayanan bergantung situasi dan kondisi. Tapi maksud saya, poin saya adalah kalau fondasi kamu, dasar kamu kuat, gak berubah, kamu tidak gampang menyerah. Kamu tidak gampang putus asa. Kamu tidak gampang digoyahkan oleh situasi dan kondisi yang berubah. Oleh apapun. Kalau kita menerima keselamatan yang sama, Roh Kudus yang sama, harusnya fondasi persekutuan kita kuat. Ini fondasi teologis, fondasi Alkitab yang tidak berubah sebab kita bangun di atas firman yang tidak berubah. Kita bangun di atas Roh Kudus yang tidak berubah. Inilah indahnya kebersamaan di dalam Kristus. Unik. Di mana-mana gak ada. Beda dengan Lions Club yang memang lain. Beda dengan klub golf, beda dengan persekutuan arisan atau apa saja. Berbeda, unik. Gak ada duanya di dunia ini, hanya ada satu persekutuan seperti ini. Indah, kompak, kudus, mulia, dan kekal selama-lamanya. Ada lagunya kan? Saudara tahu lagunya? Dalam Yesus, ayo tepuk tangan. Kita bersaudara, sambil nyanyi. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Tergantung situasi gak? Tergantung waktu gak? Ada nilai kekal di situ. Ya, jangan bersaudara kalau ada untungnya. Bersaudara kalau ada kenyang,
Kalau ada pesta, kalau ini, kalau no. Sekarang dan selamanya. Jadi, saudara, mungkin sudah saatnya kita gak hanya menyanyi tanpa mengerti. Mungkin sudah saatnya kita gak hanya menyanyi lalu seperti ditiup angin, gone with the wind. Ya, apa yang sudah kita nyanyi, ditiup angin hilang. Tapi sudah saatnya kita mempraktekkan apa yang kita nyanyikan. 1, 2, 3. Mempraktekkan apa yang kita nyanyikan. Apa sih keindahan kebersamaan dalam Kristus itu, di dalam Tuhan itu? Yang pertama, ayat kedua. Seperti minyak yang baik. Seperti minyak yang baik. Minyak pengurapan Imam Harun. Yang katanya turun dari kepalanya, terus ke janggutnya. Ya. Ke lehernya, ke jubahnya, ya. Artinya apa? Melimpah. Minyak urapan itu melimpah. Melimpah dengan apa? Keharuman. Wangi. Ya. Minyak yang mahal. Minyak urapan itu minyak yang berkualitas. Minyak yang kudus. Nah, menurut kitab Keluaran 30, minyak urapan itu adalah minyak yang isinya itu rempah-rempah berkualitas tinggi. Ditambah dengan mur tetesan yang terbaik. Lalu ditambah lagi kayu manis yang sangat harum. Lalu ada tebu yang baik. Ini resepnya. Dan ditambah minyak zaitun. Jadi bukan minyak nyong-nyong Indonesia, saudara. Ya, yang kalau orang mayat mati itu, mayat kan kasih minyak nyong-nyong sebanyak itu. Wah, ini minyak urapan berkualitas tinggi. Ya. Yang mahal sekali. Makanya disebut minyak urapan yang kudus. Yang dipakai khusus untuk pengurapan imam. Maupun upacara-upacara yang kudus. Nah, saudara, gambaran yang dipakai oleh Raja Daud menuliskan Mazmur ini. Menunjukkan persekutuan yang indah dalam Tuhan itu. Seperti itu, sebuah simbol. Sebuah lambang kesaksian yang indah. Bayangkan kalau saudara masuk ke gereja, minyak wangimu itu luar biasa. Yang dari Paris, yang satu kelingking saja itu $200. Bukan minyak nyong-nyong yang 50.000 ya. Itu langsung, wah wangi banget ya. Aku pengen duduk deket-deket lah, gak ada social distancing ya. Ini baru satu loh. Nah tapi kalau minyak urapan ini membawa keharuman ke semua. Saudara, ini simbol. Kalau orang-orang Kristen bisa bersatu, kalau orang Kristen itu bisa kompak, kalau orang Kristen itu saling mengasihi, kalau orang Kristen itu sungguh-sungguh harmonis, ini adalah sebuah keharuman, sebuah kesaksian yang indah, yang bisa disaksikan oleh dunia. Dunia tahu, ini loh Kristen asli, ini loh anak Tuhan, gue pengen deket-deket, gerejanya di mana sih? Oh ya, IGNC sih, membuat orang dekat. Tapi kalau cium, bau ikan asin, ya pergi dong ya kan. Oh, deket-deket itu bau ikan asin. Ada yang deket-deket, bau mayat. Masih hidup udah bau mayat, saudara. Ada yang bau gosong, ya kan. Nah, permisi tanya, hari ini saudara, di mana-mana itu bawa keharuman atau bawa kebauan? Apa yang saudara bawa? Kehadiran saudara menakutkan orang, buat orang pergi, atau kehadiran saudara membuat, wow, orang senang. Senang ya kalau deket-deket dia, rasanya hatiku terbuka, rasanya wajahku cerah. Saya lihatnya matanya bercahaya, ada semangat kalau bicara dengan dia. Ya, ada kekuatan, bukan makin stres. Ya kan? Makanya saya selalu bilang, tolong ya yang usher itu ujung tombak berdiri di pintu. Jangan tanya sama wajahnya. Kayak orang mau sakit gitu, orang baru mau masuk, udah stres langsung pergi. Wah penting itu saudara. Saudara kalau wajahnya gak punya daya tarik, orang gak jadi masuk tuh. Ini kesaksian, jadi simbol sebuah kesaksian. Kalau semua saudara seiman itu bisa saling mengasihi, saling memperhatikan. Dunia akan melihat sebuah berita. Berita keselamatan, berita yang indah, berita yang mereka cari. Yaitu keselamatan yang sejati. Permisi tanya saudara, kalau bukan orang Kristen yang memberitakan Kristus, siapa lagi? Kalau bukan orang Kristen yang menyatakan kesaksian yang baik, siapa lagi? Kalau bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh bertekad pantang putus asa memberitakan keselamatan itu, siapa lagi saudaraku? Sebab dunia ini putus asa.
Dunia ini sedang kecewa, dunia sedang sakit hati, dunia sedang sakit. Dan mereka membutuhkan keselamatan itu, berita baik itu. Walaupun seringkali mereka tidak sadar. Kitalah yang harus menyadarkan mereka. Kitalah yang harus memberitakan kepada mereka. Hanya di dalam Yesus ada pengharapan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan, ada pemeliharaan, ada berkat, ada kekuatan, ada keindahan dan keharmonisan. Amin. Kita hidup di dunia yang super modern. Ya. Tapi sebenarnya apa? Penuh dengan penderitaan. Penuh dengan kesusahan. Apalagi ini COVID-19 sudah menghantam kita. Ya. COVID-19 sudah menghantam kita 1 tahun. Virus corona membuat manusia dan dunia merana. COVID-19 membuat seluruh dunia prihatin. Dan kita membutuhkan Kristus. Dan orang Kristenlah yang memberitakan. Kalau orang Kristen mundur, kalau orang Kristen pun tidak bisa bersatu dalam memberitakan. Siapa lagi kawanku? Dunia ini ironis bukan? Ironis. Ya. Seorang menuliskan tulisannya seperti ini. Manusia hari ini bisa pakai apa makin banyak. Tapi rasa memiliki makin sedikit. Manusia bisa beli apa-apa makin banyak. Tapi menikmatinya makin dikit. Freeway kita semakin lebar, tapi pikirannya semakin sempit dan picik. Rumah boleh makin besar, tapi keluarga harmonis. Makin kecil dan makin sedikit. Rumah dan perabotan boleh makin mewah, tapi keluarga semakin retak. Suami istri boleh cari duit double income, tapi perceraian semakin tinggi. Uang dan harta boleh makin banyak, tapi moral semakin merosot. Pengetahuan boleh makin tinggi, tapi kebijaksanaan semakin rendah. Obat boleh semakin canggih, tapi kesehatan tambah terancam, tambah merosot. Berbicara manusia semakin banyak hari ini, tapi mengasihinya semakin sedikit. Mampu terbang ke bulan, bahkan ke Mars. Tetapi tetangga tidak dikenal dan tidak bisa saling membantu. Keuntungan bisnis boleh semakin besar, tapi hubungan manusia semakin tipis. Usaha mati-matian untuk membersihkan udara dan lingkungan. Dibuat green semuanya, tapi jiwanya semakin kotor dan semakin najis. Ironik, saudara. Kita hidup di dunia yang ironis. Kita hidup di dunia yang menderita, yang stres, yang depresi, yang putus asa, dan sedang menuju kematian dan kebinasaan. Itu sebabnya kita harus bangkit. Orang Kristen harus bangkit, harus berani menceritakan tentang Kristus, harus berani memberitakan keselamatan itu, penghiburan itu, kekuatan itu. Sebab itu persekutuan yang indah di dalam Kristus bukan sembarang persekutuan. Bukan persekutuan tanpa tujuan, bukan hura-hura, bukan pesta pora, tetapi adalah kekuatan, kekompakan, kebersamaan di dalam menjadi saksi Kristus yang memuliakan Bapa di sorga dan menjadi berkat untuk banyak orang lain, khususnya dunia yang menderita. Amin. Siapkah saudara? Siapkah saudara? Suatu hari ada satu orang yang adakan survei ke 18 gereja lokal di kotanya. Dia kunjungi 18 gereja bergiliran. Ya, dia bicara dengan orang di gereja itu, dia coba minta tolong, di mana toilet, dia tanya, minta diantarkan. Dia usaha bersenyum dengan orang, dia kadang-kadang duduk di depan, kadang duduk di belakang, kadang duduk di tengah. Kalau diajak minum kopi atau fellowship, dia hadir, dia ikut makan-makan. Lalu dia bikin penilaian. Ya. Dia bikin penilaian. Dia bilang gini, kalau dia menerima senyum dari orang lain, waktu dia tersenyum, orang balas senyum, nilainya 10. Kalau disambut oleh orang yang duduk di sampingnya, ya, dia say hi lalu disambut, nilainya tambah 10. Kalau terjadi komunikasi dan saling tukar nama, tambah nilai 100. Ya. Kalau diajak minum kopi atau teh, tambah 200.
Kalau diajak, minggu depan datang lagi ya. Kalau ada jemaat bilang, minggu depan datang lagi ya. Tambah lagi 200. Kalau dia diperkenalkan dengan anggota jemaat lain, dikenalin, tambah 1000. Kalau dikenalkan dengan pastor katanya, tambah 2000. Nah setelah dia mengunjungi 18 gereja, hasilnya adalah sebagai berikut. 11 dari 18 gereja itu mendapat nilai kurang dari 100. 61%. Kurang dari 100 nilainya. Ada 2 gereja yang nilainya lebih dari 100. Hanya 2 gereja nilainya lebih dari 100. 12%. Dan 5 gereja, ada 5 gereja dari 18 itu mendapat nilai kurang dari 20. Wow, sungguh kasihan ya. Berarti gereja-gereja lokal di kotanya, ya, sebagian besar adalah gereja yang cuek, gereja yang kaku, gereja yang tidak peduli, gereja yang dingin, seperti robot. Cuma datang, sayalah jemaat D5, D5. Datang, diam, duduk, dengar, doa, lalu pulang. Permisi tanya, kalau hari ini ada satu orang duduk di sini dan dia survei, kira-kira IGNC dapat berapa nilainya? Jadi kesaksian Andi bagus ya. Dia kecantol di sini. Pasti karena Tuhan dan karena saudara semua sebelum Andi orang yang akrab. Persekutuannya harmonis, indah, ya, harmonis, makan gratis, tidak pesimis, bisa pingpong, bisa karaoke, bisa macam-macam. Bersehati di dalam Tuhan, bisa saling mendoakan, saling membangun. Sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Mari kita lebih semangat. Yang kedua, yang terakhir. Apa indahnya? Seperti embun. Tadi seperti minyak, sekarang seperti embun Gunung Hermon, ayat ketiga. Gunung Hermon itu gunung yang paling utama di daerah Palestina. Lebarnya 5 mil, panjangnya 26 mil, ada 3 puncak dari Hermon. Dan yang paling tinggi puncaknya adalah 9.166 feet. Dari puncak yang tertinggi itu pasti embunnya paling tebal. Tiap pagi itu embun turun. Menuju kemana? Pegunungan. Sion itu perbukitan, kayak pegunungan. Kayak Indonesia itu bukit barisan. Turun embun. Itu indahnya. Kenapa? Semua pegunungan dan lembah itu Sion. Subur, saudara. Penuh dengan tanaman. Penuh dengan hasil yang melimpah. Itu sebenarnya ayat ketiga mengatakan apa? Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya kepada kamu semua selama-lamanya. Kalau kamu hidup rukun. Bersekutu di dalam Tuhan. Indah. Jadi Gunung Hermon itu adalah simbol. Simbol dari berkat Tuhan. Simbol dari kenikmatan. Kenikmatan hidup yang berlimpah. Bukan asal kenikmatan hidup. Yang berlimpah di dalam Tuhan. Dan Tuhan akan perintahkan itu kepada kamu sekalian. Kalau hidup bersekutu di dalam Tuhan. Jadi kalau orang Kristen hidupnya kompak. Orang Kristen hidupnya rukun. Orang Kristen saling mengasihi. Itu syarat utama. Supaya Tuhan menurunkan berkat-Nya. Bahkan diperintahkannya turun ke sana. Turun keluarga sana. Turun ke rumah si A, si B, si C. Sebab apa? Sebab di situ aku melihat keindahan persekutuan, keharmonisan, kekompakan. Syarat utama. Tuhan menurunkan berkat. Nah sekarang saudara boleh berpikir, kenapa kamu bisnis yang macet? Kenapa keluarga tidak maju? Kenapa anak gak hormat orang tua? Kenapa ini tidak beres, itu tidak beres? Berkat Tuhan kok rasanya tersangkut? Kenapa? Mungkin sekali. Hubungan manusiamu belum beres. Suami istri gak beres. Mertua menantu masih dendam-dendeman. Jadi berkatnya mau turun gak jadi, belok ke rumah orang lain. Anak gak hormat orang tua, anak gak tahu bagaimana menghargai orang tua, lupa jasa ayahnya, ibunya, berkatnya belok. Tuhan akan perintahkan berkatnya, kenikmatannya di dalam setiap pribadi yang sungguh-sungguh bersih nuraninya, mau bersekutu, mau beribadah, beriman,
mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dengan kata lain, kalau suka ribut, suka cekcok, suka berkelahi, saling membenci, ya, dan memalukan nama Tuhan, berkat Tuhan itu stuck, macet. Macet, saudaraku, ya, terhambat, bahkan melayang, hilang, nggak tahu kemana, ke tempat-tempat yang lain. Sebab itu, saudaraku, mulai hari ini, buang semua kebencian. Saya nggak tahu kamu punya kebencian nggak dalam hatimu. Buang kepahitan yang kamu simpan nggak tahu berapa lama. Buang itu dendam. Buang itu kemarahan yang tidak benar. Buang itu. Buang perselisihan, buang percecokan. Buang gosip yang suka manas-manasin. Orang cuma kasih cabai rawit 1, kamu tambah 10. Tambah Ajinomoto kalau ada, seneng kalau lihat ribut. Buang itu. Buang jiwa yang sedemikian. Gantikan dengan sukacita dari Tuhan. Damai sejahtera. Cinta kasih dari sorga. Gantikan. Supaya kamu tidak jadi bantu sandungan, supaya berkat Tuhan juga gak tersandung, berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Juga bagi gereja ini. Amin. Saya baca sebuah cerita di Candi Borobudur. Saudara pernah ke Candi Borobudur? Candi Borobudur adalah salah satu dari 7 mujizat dunia. Ya, hebat ya. Karena itu dibangun begitu besar, begitu megah, hanya dengan batu disusun-susun tanpa semen. Candi Borobudur. Top sekali, terkenal. Nah, saya baca cerita di Candi Borobudur itu banyak ukiran-ukiran. Jadi bukan sembarang batu yang disusun-susun. Banyak ukiran-ukiran, lukisan-lukisan yang diukir. Salah satunya adalah angsa. Ada angsa yang diukir, lukisan angsa yang diukir, tapi aneh angsa itu punya 2 leher. 2 leher, 2 mulut. 1 leher atas, 1 leher bawah. Dia yang satu nguasain atas, cari pohon, cari makanan, yang satu tanah. Nah, ternyata 2 leher satu angsa ini gak kompak. Khususnya leher atas ini suka sekali mengganggu leher bawah. Leher atas punya banyak makanan, lebih mewah, ya, lebih sehat. Yang bawah itu nunggu, kapan dong kasih gue makan, lapar nih. Dia gak bagi. Jadi kalau gak bagi, lu cari aja apa ada di bawah deh, ada sampah kayak kotoran kayak. Jadi si leher bawah selalu dapat makanan sisa, makanan kotor, ya. Gak mau bagi, egois yang paling atas itu, gak mau sharing. Nah, suatu hari sudah gak tahan leher bawah ini kelaparan. Gak dikasih makanan kelaparan. Jadi apa, mau cari sampah makanan sisa juga gak ada. Dia makan itu akar pohon. Yang di bawah dia, patuk-patuk dia makan akar pohon. Ternyata saudara, akar pohon itu beracun. Gak lama kemudian, leher bawah mati. Karena makan racun. Wah, kaget si leher atas. Hah, mati. Kaget tapi seneng. Kualat lu. Memang gue gak suka lu. Tapi lupa si leher atas. Leher dan mulut beda, perutnya sama. Badannya sama. Gak lama kemudian, si leher atas pun keracunan dan mati juga. Itu diukir di sana. Menjadi sebuah pelajaran. Jangan tidak peduli dengan orang lain. Jangan kira persoalan, masalah, dan urusan orang lain bukan urusanmu. Apalagi kita sesama tubuh Kristus. Satu badan, satu tubuh. Kita satu tubuh, kita bersatu di dalam Tuhan. Jangan kira saudara seiman itu bukan urusanmu. Mari kita saling memperhatikan. Mari kita saling mengasihi. Mari kita saling membangun. Itu sebab penting. Penting sekali persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Bukan hanya kamu ibadah sendiri secara vertikal, secara horizontal itu sangat-sangat penting. Amin. Saya mau saudara mulai melihat pertumbuhan rohani lebih penting daripada kamu makan-makan pesta-pesta di luar, di bar, mengerti? Jiwamu lebih penting dari fisikmu. Saya mau saudara mulai melihat bahwa ibadah kepada Tuhan dan bertumbuh di dalam jiwamu, kerohanianmu, kedewasaanmu itu jauh lebih penting dan itu essential. Kita tidak setuju dengan pemerintah mengatakan gereja itu tidak essential. Kegiatan gereja rohani tidak essential. No, it is really essential. Saya harap kita semua lebih mantap, lebih kuat, lebih setia ikut Tuhan, lebih setia belajar firman Tuhan, lebih setia mempraktekkan firman Tuhan, membangun saling mengasihi. Saya tidak tahu bagaimana selama ini. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah saudara ingin berkat Tuhan yang melimpah dalam hidupmu? Amin? Mau berkat aja lemes sih.
Apakah saudara ingin berkat Tuhan yang melimpah, mengalir dalam hidupmu? Amin. Diperintahkan dalam hidupmu. Amin. Sekali lagi katakan, Tuhan curahkan cinta kasih-Mu kepadaku, supaya aku bisa hidup mengasihi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati, pikiran kami. Supaya kami semua yang sudah belajar firman Tuhan, bukan hanya mengerti, tapi melakukan firman Tuhan. Kami ingin mengambil tekad untuk lebih mencintai Tuhan, lebih mencintai firman-Mu, lebih mencintai gereja-Mu, lebih mencintai sesama manusia. Tolong kami Tuhan, waktu lemah Tuhan kuatkan. Waktu kami lupa Tuhan ingatkan. Waktu kami hampir terhilang Tuhan sadarkan. Kami kembali ke jalan Tuhan yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang memuliakan Tuhan, yang bernilai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan dengan doa syafaat bersama-sama. Biarlah Roh Kudus menolong kita boleh bersehati, berdoa bersama-sama walaupun kita online, kita tetap satu di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk Roh Kudus yang telah mempersatukan kami di dalam persekutuan doa yang indah pada malam hari ini. Kami ingin berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh. Kami berdoa untuk Pak Agung dan saudara Budi Sayogia dalam pemulihan kesehatan mereka. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menguatkan dan memulihkan secara sempurna. Kami berdoa untuk Ibu Nina Panginda, Tuhan mengasihani dia khususnya kelemahan di dalam kakinya, pinggangnya, punggungnya. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan sesuai dengan waktu-Mu dan kedaulatan-Mu. Ya Tuhan, kami secara khusus berdoa untuk Arthur Palar. Tuhan menolong dia di dalam depresinya. Tuhan menjamah, Tuhan menumpangkan tangan-Mu. Ya Tuhan, curahkanlah mujizat-Mu dengan kuasa darah-Mu. Tuhan, Engkau yang menyucikan dosanya, Engkau juga yang menyembuhkan sakit penyakitnya. Pulihkan dia secara sempurna, agar dia boleh dipakai oleh Tuhan secara heran dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, kami doakan Tante Evi Tamarindang persiapan minggu depan untuk menjalani operasi katarak untuk satu mata lagi. Kami yakin Tuhan, Engkau memulai pekerjaan yang baik, Engkau akan meneruskan dan menggenapinya. Kami juga mendoakan keponakan Lilia di Atlanta. Tuhan, Kau yang menjamah dan menyembuhkan secara sempurna semua sakit penyakitnya. Kami khusus berdoa untuk para senior kami. Tuhan menolong Om Paul supaya dia tetap sehat, kuat, bersemangat. Bahkan dia boleh menjadi kesaksian bagi yang muda-muda, anak, mantu, cucu, dan tetap melayani senior yang ada. Kami berdoa untuk Tante Lena Wardana, Tuhan kakinya lemah, Tuhan Kau yang jamah kuatkan. Tuhan juga tambahkan dia daya ingat, dan dia sulit menelan makanan. Tuhan tumpangkan tangan, biar dia boleh menikmati makanan setiap hari. Kami terus berdoa untuk Tante Lucy, Tuhan berikan dia kekuatan, kesehatan untuk bisa tetap semangat beribadah dan melayani. Berkati Tante Oni, dia diberikan kesehatan, dia tidak banyak stres dan tangannya suka bergetar. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan dia. Kami juga serahkan semua senior yang lain. Om Tan yang paling senior, Tuhan Engkau kuatkan dia. Tuhan sertai dalam kesepiannya, beri dia kesehatan dan sukacita. Tuhan memberkati Tante Isha, Tante Ita, Tante Merin, Tante Aiwati, Tante Sumi, Tante Nelly. Ya Tuhan, kami serahkan mereka satu persatu di dalam tangan-Mu. Tuhan hiburkan dan kuatkan di dalam kesendirian mereka. Tuhan Kau sendiri yang menolong dalam kelemahan mereka, menghibur dalam kesedihan mereka. Tuhan memberkati Tante Janet dan Om Andi, supaya mereka sungguh-sungguh hanya percaya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pengantara kepada Bapa. Tidak ada pengantara yang lain. Kami berdoa untuk Om Budi Pualamsah, Om Chaihi dan Ci Swat, juga Ko Chun Hong, Ci Eti, Ci Huain, dan semua senior-senior yang lain. Ya Tuhan, kuatkan mereka, hiburkan mereka. Berkati anak, mantu, cucu mereka satu persatu, supaya takut akan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, tahu hormat orang tua, dan berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa syafaat untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang setiap hari harus bekerja keluar rumah, yang jadi nurse di rumah sakit, di konvalesen, di klinik,
di laboratorium, juga yang bekerja di bidang transportasi, bidang makanan, di pabrik, di home care, dan yang harus masuk kantor. Tuhan, sertai mereka satu persatu. Ya Tuhan, pandemi COVID-19 belum berlalu, tapi kuasa-Mu lebih besar. Engkau bisa melindungi mereka, menjaga mereka, memelihara mereka. Ya Tuhan, kami bersyukur sejak dari awal Engkau sudah memelihara seluruh jemaat IGNC dengan sehat, dengan baik. Kami bersyukur, kami kembalikan hormat, puji, dan penyembahan kepadamu. Tuhan, tolong supaya seluruh majelis, aktivis, seluruh jemaat IGNC tetap kompak, tetap sehat, tetap sukacita beribadah dan melayani. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk persiapan KKR Natal dan ibadah Natal pada tanggal 24-25 Desember mendatang. Kami tahu Tuhan, iblis tidak suka kalau penginjilan memenangkan jiwa. Ya Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak cobaan, ada banyak kesulitan, tapi kami yakin Tuhan, kuasa-Mu, pemeliharaanmu melampaui semua itu. Kami doakan jiwa-jiwa baru yang akan dibawa kepada Tuhan. Kami doakan seluruh jemaat Tuhan agar mereka pun rindu berbuah bagi Tuhan, rindu mengabarkan Injil dan mengajak jiwa-jiwa baru. Kami doakan untuk semua acara yang sudah disiapkan. Kami doakan firman Tuhan yang akan diberitakan. Tuhan, Kau melembutkan hati mereka yang belum percaya, agar tepat pada waktu-Mu, sesuai dengan kedaulatan-Mu, mereka mendengar firman dan diselamatkan oleh Tuhan. Jadikan jemaat IGNC jemaat yang tidak mandul, tapi sungguh-sungguh berbuah untuk kerajaan Tuhan, menghasilkan nilai-nilai kekal. Tuhan, kami berdoa untuk tim musik, tim ibadah, sound system, recording, dan editing. Tuhan, memberkati satu persatu seluruh aktivis yang melayani, agar semua bisa berjalan dengan baik, dan jemaat bisa menikmati beribadah dengan baik di gereja setiap hari Minggu, maupun yang ibadah online. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pekabaran Injil melalui internet, melalui berbagai format dan cara di dunia ini. Tuhan, Kau memberkati, supaya di tengah-tengah pandemi yang belum berlalu, Injil Tuhan disebar luaskan kepada semua suku bangsa, agar banyak orang boleh mengenal Kristus dan diselamatkan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Amerika. Tuhan, memberkati pemulihan dari pandemi COVID-19. Dan Tuhan menolong supaya sesudah pemilu ini ya Tuhan, ada kestabilan politik, ekonomi, keamanan, dan berbagai aspek lain. Supaya Amerika tetap boleh menjadi pionir yang menyuarakan kebenaran dan keadilan. Tuhan, berikan kebangunan rohani dan kebangunan moral bagi Amerika. Ya Tuhan, kami doakan Indonesia, negara kami tercinta. Tuhan, memberkati juga dari pemulihan COVID-19. Tuhan, memberkati pemerintah mulai dari pusat sampai daerah, bisa sungguh-sungguh menjaga kestabilan dalam politik, ekonomi, keamanan, kerukunan beragama. Tuhan, tolong supaya rakyat boleh sejahtera. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga Handai Tolan kami di sana. Tuhan, memberkati satu demi satu. Yang belum percaya Tuhan, biarlah dengan cara dan waktu-Mu mereka mendengarkan Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Yang sudah percaya, biar mereka boleh setia dalam ibadah, dalam mengikut Tuhan, dan menjadi saksi Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pergumulan kami masing-masing. Hamba-Mu menyerahkan setiap pribadi yang sudah ikut dalam ibadah online ini. Tuhan, Kau memberkati satu demi satu. Hamba tidak tahu pergumulan mereka. Tuhan, Kau tahu. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, bukalah jalan yang baru ya Tuhan. Baik itu pergumulan kesehatan, baik itu soal ekonomi, soal pekerjaan, soal status, soal teman hidup, baik itu soal relasi, atau ada masalah-masalah lainnya. Tuhan, Kau yang tahu. Bukalah jalan yang baru. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Dalam doaku pandang malam gelap jadilah terang. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami.
Sebab kami berdoa di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami, penolong kami, gembala kami yang baik, sobat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, izinkan saya memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, PRT setiap hari Jumat masih online, 7.30 malam. Saya harap saudara bisa ikuti dengan baik, dengan setia kita bertumbuh bersama-sama dalam persekutuan dan firman Tuhan. Yang kedua, ibadah Minggu pagi 6 Desember 2020 di gereja pukul 11 pagi seperti biasa. Dan untuk hari Minggu ini ada perjamuan kudus. Bagi saudara yang bisa hadir, persiapkanlah hati saudara untuk mengikuti dengan baik. Khusus bagi saudara-saudara yang ibadah online yang belum bisa ke gereja, perjamuan kudus akan dilakukan pada minggu yang kedua, 13 Desember 2020. Sebab kita membutuhkan lebih banyak waktu untuk rekaman, untuk editing, dan untuk uploading video ke YouTube. Yang terakhir, sesudah PRT ini tetap ada acara interaksi pukul 8.30 sampai 9.20 melalui apps Webex. Lihat informasi di WhatsApp saudara. Sampai ketemu, Tuhan memberkati saudara sekalian.